Selamat siang Bapak, baiklah kami dari kelompok 8 akan melakukan simulasi praktek dari kelompok 13 dengan materi pemberian obat oral dan juga injeksi intravena. Dengan beranggotakan 3 orang, saya sendiri Alicia Nicodemus, Saya Iskandar Puto. Saya Taula Gloria Siregar. Baiklah, di saat ini kelompok kami akan melakukan tindakan. Baiklah, pada saat ini kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu membaca standar operasional prosedur. Kita masuk pada pemberian obat oral. Kita masuk pada tahap prainteraksi. Yang pertama, cek catatan keperawatan. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, siapkan alat dan bahan. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada obat tablet. Yang kedua ada air. Ketiga ada sendok. Keempat ada lap makan atau tisu. Yang selanjutnya ada gelas pengukur dan DO atau daftar obat. Selanjutnya ada tahap orientasi. Yang pertama memberikan salam, panggil nama klien dengan namanya. Yang kedua, perkenalkan nama tanggung jawab perawat. Yang ketiga, jelaskan tujuan, prosedur, dan lainnya tindakan pada klien atau keluarga. Kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan dan pakai handscoon atau sarung tangan. Yang kedua, kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat per oral, menelan, mual, muntah, adanya program tahan makan atau minum, akan dilakukan persiapan lambung, dan lain-lain. Yang ketiga, periksa kembali perintah pengobatan, nama klien, nama dan dosis obat, waktu dan cara pemberian, periksa tanggal kadaluarsa obat. Bila ada kerugian pada perintah pengobatan, laporkan pada perawat atau bidan yang berwenang atau dokter yang meminta. Yang keempat, ambil obat sesuai dengan diperlukan, baca perintah pengobatan dan ambil obat yang diperlukan. Pada yang tahap selanjutnya, tahap kelima, siapkan obat-obat yang akan diberikan, siapkan jumlah obat yang sesuai dengan dosis yang diperlukan, tanpa mengkonsumsi obat. Gunakan teknik aseptik untuk menjaga kesehatan obat. Kita masuk pada bagian yang pertama, tablet. Tuangkan tablet atau kapsul ke dalam mangkuk disposable tanpa menyentuh obat. Selanjutnya, gunakan alat memotong tablet bila diperlukan untuk membagi obat sesuai dengan dosis yang diperlukan. Selanjutnya, jika klien mengalami kesulitan menelan, gerus obat menjadi bubuk dengan menggunakan martil dan lumpang penggerus. Kemudian campurkan dengan menggunakan air. Cek dengan bagian farmasi sebelum menggerus obat, karena beberapa obat tidak boleh digerus sebab dapat mempengaruhi daya kerjanya. Selanjutnya kita masuk pada tahap terminasi. Yang pertama, evaluasi perasaan klien. Kembali dalam waktu 30 menit untuk mengevaluasi respon terhadap pengobatan. Yang kedua, kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, cuci tangan. Selanjutnya, pada tahap dokumentasi, catat waktu aktual setiap obat diberikan pada catatan obat. Kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu melakukan praktek sambil membaca prosedur. Kita masuk pada tahap prainteraksi. Yang pertama, cek catatan keperawatan. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, siapkan alat dan bahan. Obat tablet, air, sendok, lap makan atau tisu, gelas pengukur, dan DO atau daftar obat. Kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama, berikan salam, panggil nama klien dengan namanya. Yang kedua, perkenalkan nama, tanggung jawab perawat. Yang ketiga, jelaskan tujuan, prosedur, dan lamanya tindakan pada klien atau keluarga. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan perawat Iskia. Saat ini saya akan melakukan tindakan berupa Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan perawat Iskia Tamoto. Bisakah Ibu sebutkan nama Ibu? Oh baik. Saat ini Ibu, saya akan memberikan obat oral kepada Ibu yang bertujuan untuk mempercepat penyembuhan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Dan waktunya yang diperlukan 5-10 menit. Baik.
Kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan dan pakai handscoon atau sarung tangan. Yang kedua, kaji kemampuan klien untuk dapat minum obat per oral. Siapkan obat-obat yang akan diberikan. Tuangkan tablet atau kapsul ke dalam mangkuk disposable tanpa menyentuh obat. Gunakan alat pemotong tablet bila diperlukan untuk membagi obat sesuai dengan dosis yang diperlukan. Jika klien mengalami kesulitan menelan, gerus obat menjadi bubuk dengan menggunakan martil dan lumpang penggerus, kemudian campurkan dengan menggunakan air. Temani klien sampai semua obat ditelan. Apabila Anda ragu apakah obat telah ditelan, minta klien membuka mulutnya. Permisi, Ibu. Ibu, apakah Ibu sudah minum obatnya? Bisakah Ibu membuka mulut Ibu? Baik. Setelah selesai, pasien dirapikan dan bantu pasien kembali ke posisi yang nyaman. Alat-alat dibersihkan dan dikembalikan ke tempatnya. Kita masuk pada tahap terminasi. Evaluasi perasaan klien. Kembali dalam waktu 30 menit untuk mengevaluasi respon terhadap pengobatan, kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya, dan cuci tangan. Bagaimana perasaan Ibu setelah minum obatnya? Oh, baik, Ibu. Ibu, saat ini saya akan permisi. Jika Ibu memerlukan saya, bisa Ibu memanggil di ruangan anestesi. Terima kasih, Ibu. 3. Kita masuk pada tahap dokumentasi. Catat waktu aktual setiap obat diberikan pada catatan obat. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu melakukan tindakan tanpa membaca standar operasional prosedur. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya perawat Isia Tamboto. Saat ini saya akan merawat Ibu. Bisakah Ibu menyebutkan nama Ibu dan tanggal lahir Ibu? Oh, baik, Ibu. Saat ini saya akan memberikan obat oral kepada Ibu yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh, baik, Ibu. Waktu yang dibutuhkan 5-10 menit ya, Ibu. Saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Permisi, Ibu. Baik, Ibu. Setelah saya memberikan obat, apa yang Ibu rasakan sekarang? Oh, baik,
Ibu. Saat ini Ibu, jika Ibu memerlukan saya kembali, bisa Ibu panggil di ruangan spesial. Saya akan pamit. Terima kasih Ibu. Baiklah, pada saat ini kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu membaca standar operasional prosedur. Pada tahap yang pertama adalah tahap prainteraksi. Yang pertama, cek catatan keperawatan. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, siapkan alat-alat. Yang pertama ada buku catatan keperawatan. Kedua, kapas alkohol. Ketiga, sarung tangan. Keempat, obat yang sesuai. Kelima, spuit. Keenam, bak spuit. Ketujuh, bak obat. Yang kedelapan, plester. Kesembilan, perlak. Ke-10 tourniquet, yang ke-11 kasa steril, dan yang terakhir adalah bengkok. Kita masuk pada tahap orientasi. Yang pertama, berikan salam, panggil nama klien dengan namanya. Yang kedua, perkenalkan nama tanggung jawab perawat. Yang ketiga, jelaskan tujuan prosedur dan lamanya tindakan pada klien atau keluarga. Kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, pakai handscoon. Ketiga, tentukan dan cari vena perifer besar sebagai tempat penusukan. Yang keempat, singkirkan lengan baju yang menutupi vena. Jika sudah ditentukan, atur lengan lurus dan pasang tourniquet sampai vena benar-benar dapat dilihat dan diraba. Jika perlu, anjurkan klien mengepal tangannya. Yang kelima, kemudian bersihkan dengan kapas alkohol atau alkohol swab dengan cara melingkar dari pusat ke arah luar atau satu usapan dari titik penyuntikan ke arah proksimal. Buang kapas alkohol ke bengkok, tunggu sampai tempat injeksi mengering. Tahap yang keenam, siapkan spuit yang telah berisi obat. Jika dalam tabung spuit masih terdapat udara, maka udara harus dikeluarkan terlebih dahulu. Yang ketujuh, perlahan-lahan tusukkan jarum ke dalam vena dengan posisi jarum sejajar dengan vena dan lubang jarum mengarah ke atas untuk mencegah vena tidak bergeser. Tangan yang tidak memegang spuit dapat digunakan untuk menahan vena sampai jarum masuk ke dalam vena. Lakukan aspirasi dengan cara menarik plunger spuit. Bila darah terhisap, lepaskan tourniquet dan dorong obat perlahan-lahan ke dalam vena. Yang ke-9, amati respon pasien. Yang ke-10, lepaskan handscoon. Ke-11, cuci tangan. Dan yang terakhir kita masuk pada tahap terminasi. Yang pertama, mengevaluasi hasil atau respon klien. Yang kedua, mendokumentasi hasilnya. Ketiga, mengakhiri kegiatan. Yang keempat, membereskan alat-alat. Yang kelima, mencuci tangan. Yang keenam, berpamitan. Kita masuk pada tahap dokumentasi. Catat jam, hari, tanggal, serta hasil yang ditemukan. Terima kasih. Masuk pada tahap yang kedua, yaitu melakukan tindakan sambil membaca standar operasional prosedur. Kita masuk pada tahap prainteraksi. Yang pertama, cek catatan keperawatan. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, siapkan alat-alat. Buku catatan pemberian obat atau kartu obat, kapas alkohol, sarung tangan, obat yang sesuai, spuit 2 mili sampai 5 mili, bak spuit, baki obat, plester, perlak pengalas, tourniquet, kasa steril bila diperlukan, dan terakhir bengkok. Masuk pada tahap orientasi. Yang pertama,
Berikan salam, panggil nama klien dengan namanya. Yang kedua, perkenalkan nama tanggung jawab perawat. Yang ketiga, jelaskan tujuan prosedur dan lamanya tindakan pada klien atau keluarga. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan perawat Iskia Tamboto. Bisakah Ibu sebutkan nama Ibu? Oh baik Ibu. Saat ini saya akan melakukan tindakan berupa melakukan intravena yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh baik Ibu. Pemberian ini akan membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Kita masuk pada tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan. Yang kedua, pakai handscoon. Tentukan dan cari vena perifer besar sebagai tempat penusukan. permisi Ibu? Singkirkan lengan baju yang menutupi vena. Jika sudah ditemukan, atur lengan, harus dan pasang tourniquet sampai vena benar-benar dapat dilihat dan diraba. Jika perlu, anjurkan klien mengepal tangannya. Bisakah Ibu mengepal tangan Ibu? Kemudian bersihkan dengan kapas alkohol atau alkohol swab dengan cara melingkar dari pusat ke arah luar atau satu usapan dari titik penyuntikan ke arah proksimal. Buang kapas alkohol ke bengkok. Tunggu sampai tempat injeksi mengering. Siapkan spuit yang telah berisi obat. Jika dalam tabung spuit masih terdapat udara, maka udara harus dikeluarkan terlebih dahulu. Perlahan-lahan tusukkan jarum ke dalam vena dengan posisi jarum sejajar dengan vena dan lubang jarum mengarah ke atas. Untuk mencegah vena tidak bergeser, tangan yang tidak memegang spuit dapat digunakan untuk menahan vena sampai jarum menusuk ke dalam vena. Lakukan aspirasi dengan cara menarik plunger spuit bila darah terhisap. Lepaskan tourniquet dan dorong obat perlahan-lahan ke dalam vena. Amati respon pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya dengan perawat Iskia. Bisakah Ibu sebutkan nama Ibu?
Oh baik Ibu. Saat ini Ibu saya akan memberikan tindakan berupa menggunakan intravena kepada Ibu yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Oh baik Ibu. Waktu yang diperlukan 5 sampai 10 menit ya Ibu. Saya akan menyiapkan alat dan bahannya ya Ibu. Sampai Ibu mengepal tangan Ibu. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan tindakan? Oh baik Ibu. Saat ini Ibu saya akan pamit. Jika Ibu memerlukan saya kembali, bisa Ibu panggil di ruangan yang spesial. Terima kasih Ibu. Baiklah, kami dari kelompok 8 telah selesai melakukan simulasi praktek dari kelompok 13 dengan materi pemberian obat oral dan juga injeksi intravena. Terima kasih.